Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudimet. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi transformasi geometri, di mana pada materi ini dibagi menjadi subbab, yaitu refleksi dan translasi. Yang kedua rotasi dan dilatasi. Nah, langsung saja kita masuk ya, kita pelajari di subbab yang pertama, yaitu refleksi dan translasi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu refleksi. Refleksi adalah pencerminan, ya, pencerminan. Nah, dalam ilmu matematika, pencermin yang digunakan itu bukan cermin asli, akan tetapi dalam pencerminan ini yang digunakan sebagai cermin adalah sumbu koordinat, yaitu sumbu X atau sumbu Y, atau juga sebuah garis yang akan digunakan sebagai cermin. Nah, contoh di sini. Nah, refleksi suatu objek dengan bayangan terhadap cermin di sini ya. Di sini ada cermin. Jadi di sini objek. Jadi bentuknya kalau dicerminkan dari objek dan bayangan akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika sebuah titik direfleksikan terhadap bidang koordinat ataupun sebuah garis gitu ya. Nah, di sini sudah disajikan beberapa rumus, dan ini juga bisa kita buktikan dalam sebuah bidang koordinat ya. Jadi jika ada sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka dia akan berubah, Y-nya menjadi negatif. Titik ordinatnya menjadi negatif, yaitu berubah menjadi X, min Y. Nah, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y ya, ketika sebuah titik misalkan positif ya, berada di kuadran 1, dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia pasti akan berada di kuadran 4, di mana kuadran 4 itu nilai Y-nya negatif. Kemudian bagaimana jika cerminnya itu sumbu Y, titik X, Y tadi jika dicerminkan terhadap sumbu Y, X dan Y yang positif, otomatis dia berada di kuadran 1. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia berada di kuadran 2 ya, berada di kuadran 2, di mana nilai X-nya negatif, yaitu X, Y dia berubah menjadi min X, Y. Kemudian koordinat titik asal ya, koordinat jika ada koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka hasil refleksinya, hasil pencerminan adalah dibalik menjadi Y, X. Kemudian jika titik asal X, Y, jika koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka hasilnya adalah min X, min Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka dibalik ya, yang awalnya X, Y menjadi Y, X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan berubah menjadi min Y, min X. Nah, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H itu sebuah koefisien, sebuah konstanta ya, H itu X sama dengan H, misalnya X sama dengan 5 gitu ya, maka yang berubah adalah X-nya menjadi 2 kali H dikurangi X ya, Y, Y-nya tetap. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka titik X, Y akan berubah menjadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah, yaitu 2 kali K dikurangi dengan Y itu. Nah, kita masuk ke contoh soal ya, biar lebih memahami. Nah, contoh trapesium KLMN mempunyai koordinat titik K 2,4, 4,3, 4,2 dan N 2,1 ya. KLMN, trapesium KLMN itu direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan titik baru, yaitu K aksen, L aksen, M aksen dan N aksen. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X, perhatikan tadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya menjadi negatif. Berarti untuk titik K aksen, maka K aksen ya, kalau digambarkan dalam bidang koordinat, ini sumbu X-nya ya. Karena ini positif semua, tentunya berada di kuadran 1 gambarnya ya, KLMN. Maka hasilnya untuk titik K maka menjadi 2 min 4
2, negatif 4 karena Y-nya saja yang negatif. Demikian juga untuk yang L, maka menjadi 4, min 3, 4, min 2, dan 2, min 1 ya. Sesuai ya, ini cerminnya hasilnya seperti ini. Begitu. Kemudian yang B, tentukan koordinat titik K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Sudah tadi kita tentukan ya, dengan cara rumus yang sudah diberikan, yang sudah kita pelajari tadi, bahwa ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai Y-nya menjadi negatif semua ya, dan X-nya tetap. Begitu. Kita lanjut kemudian ke translasi. Nah, untuk contoh soal ini bisa dikerjakan sendiri untuk latihan. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua di bab yang pertama ini, yaitu translasi. Translasi itu adalah pergeseran ya, digeser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jadi sebuah titik itu mau digeser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Definisi dari translasi ya, jika ada sebuah titik P sama dengan X, Y, sebuah titik P, X, Y oleh translasi A, B, jadi digeser sejauh A, B, sejauh X dan Y, yaitu pergeseran titik P, X, Y sejauh A searah sumbu X ke kanan atau ke kiri ya, tinggal kita lihat nilai A-nya positif atau negatif, dan sejauh B searah sumbu Y ke atas atau ke bawah ya. Kalau ke atas tentunya nilai Y-nya positif, ke bawah negatif, sehingga menghasilkan titik P aksen X plus A, Y plus B. Nah ini ya, jadi jika ada koordinat titik awal X, Y ditranslasikan terhadap titik A, B, maka hasil koordinat bayangan atau koordinat yang baru dari pergeseran ini menjadi X plus A, Y plus B. Jadi dijumlah ya, dijumlah dengan nilai translasinya. Nah, kemudian lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Segitiga PQR mempunyai koordinat titik P 3,1, Q 3,-3 dan R 5,2. Segitiga PQR ditranslasikan dengan T menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen dengan titik B aksen min 2,4 ya, min 2,4. Tentukan translasi T ya. Ini disuruh menentukan translasinya karena hasil translasinya sudah diketahui gitu ya. Jadi A, B-nya yang kita cari. Yang kita cari ininya ya, bukan hasil dari translasinya tapi nilai translasinya. Yang B, tentukan koordinat titik Q aksen dan titik R aksen. Kemudian yang C, gambarlah segitiga PQR dan P aksen, Q aksen, R aksen pada bidang koordinat. Nah, kita jawab ya. Yang pertama, kita suruh menentukan translasi, nilai translasinya. Hasil translasi titik P 3,1 ya, titik P,1 karena sudah diketahui hasil translasi yang sudah P, maka kita bisa menentukan nilai translasinya dari titik P ya. Titik P 3,1 oleh translasi A, B adalah P aksen 3 tambah A, 1 tambah B. Oleh karena titik P aksen itu adalah min 2,4, maka 3 plus A sama dengan min 2 ya. 3 plus A sama dengan min 2. Dan A plus B sama dengan 4. Sehingga nilai A bisa kita cari. A ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3, berarti A-nya negatif 5. Untuk 1 plus B sama dengan 4, maka B-nya ini 1 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1, maka B-nya sama dengan 3. Jadi translasinya adalah min 5,3. Setelah kita mengetahui nilai translasinya, tentunya kita bisa menentukan titik Q aksen dan R aksen dengan cara kita jumlah saja ya. 3 tambah min 5, min 3 ditambah 3, berarti titik Q R aksennya 0,5. Titik Q aksennya juga sama, tinggal kita jumlah saja. 3 ditambah min 5 dan 2 Q. Oh ya, sorry kebalik ini ya. Untuk titik R-nya 5,2 ya, 5,2 berarti 5 dikurang 5, 2 tambah 3,
berarti 0,5. Untuk titik Q-nya ini 3, min 3 berarti 3 min 5, min 3 ditambah 3. Titik Q aksennya min 2,0. Nah, setelah ketemu titik P, Q, R, B aksen, Q aksen, dan R aksennya, kita bisa menggambar pada bidang koordinat dan kita bisa melihat perubahannya. Nah, ini. Jadi jika ada sebuah gambar segitiga PQR di sini awalnya, kemudian digeser sejauh min 5,3, berarti tinggal digeser ke kiri karena min 5 sejauh 5 satuan, kemudian 3 satuan ke atas positif, ya digeser ke sini, seret 5 satuan, 3 satuan ke atas karena Y-nya positif. Begitu. Itu tentang subbab yang pertama tentang refleksi dan translasi. Ada latihan soal, bisa dicoba sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kita akhiri dengan like. Jangan lupa like and subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.